Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kalian dan untuk kami. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang dikatakan bodoh. Dalam permenungan saya, apakah Tuhan membeda-bedakan antara yang pintar dan yang bodoh? Tidak demikian. Kenapa gadis-gadis tadi, kelima gadis itu dikatakan bodoh? Karena mereka terlalu sibuk dengan segala urusan mereka. Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi. Tuan pesta belum datang, pengantin belum datang, mendingan kita tidur. Mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka berpikir masih lama, masih jauh pengantinnya. Lalu mereka tidak mempersiapkan apa-apa dalam kehidupan mereka. Sedangkan gadis-gadis yang dikatakan bijaksana, selain mereka mempersiapkan pelita, mereka juga mempersiapkan cadangan minyak dalam buli-buli mereka, sehingga mereka tidak kekurangan ketika pengantin itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita boleh menempatkan diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk dalam golongan gadis-gadis yang bijaksana, ataukah golongan gadis-gadis yang dikatakan bodoh tadi? Maka mari, kita tidak boleh menunggu apapun, melainkan kita selalu mempersiapkan diri kita dengan baik, agar ketika Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan yang selalu siap dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin, kalau Anda mau menghadiri suatu acara, pasti Anda mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin Anda harus mempersiapkan jas yang paling bagus, rambut Anda harus di-rebonding, Anda harus pedicure, medicure, semua Anda persiapkan dengan baik. Lalu bagaimana dengan kedatangan Anak Manusia? Apakah Anda dan saya sudah mempersiapkan diri kita dengan baik dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah mengisi buli-buli kita dengan minyak, supaya kita tidak kekurangan minyak ketika pengantin itu datang? Maka kita boleh menyongsong pengantin itu dengan sukacita. Apa yang harus kita siapkan?
agar kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak kita tahu. Yang pertama, buanglah kebencian, amarah, iri hati, dendam. Bergaulah dengan semua orang, perbanyakkanlah perbuatan cinta kasih. Perhatikanlah orang-orang miskin. Dan lakukanlah pertobatan setiap hari dalam kehidupanmu. Dengan demikian, Anda mengisi buli-buli kehidupan Anda, maka Anda tidak akan kekurangan. Maka ketika Tuhan Pesta datang, Anda boleh berjalan bersama dengan Tuhan Pesta, masuk ke dalam perayaan yang mulia, perayaan yang penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan tidak membeda-bedakan kita antara yang paling pintar dan yang bodoh, tidak. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah sikap bijaksana. Selama kita hidup di bumi ini, kita tidak hanya tergiur oleh hal-hal duniawi, tetapi kita juga mempersiapkan diri kita dengan hal-hal rohani, agar kita boleh menyongsong Dia dengan sukacita dalam kehidupan kita. Mari, kita mau supaya kita menghadiri pesta yang disediakan bagi kita, tanpa kita kekurangan apapun. Apakah dengan tidak memberi minyak kepada orang lain kita dikatakan orang kikir, pelit? Tidak demikian. Dikatakan tadi, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk Anda. Mendingan kalian pergi membelinya. Suatu keputusan yang bijaksana. Menawarkan orang untuk selalu berjaga-jaga. Menawarkan kepada orang untuk selalu berjuang, agar pelitanya selalu terisi dan tidak akan pernah kosong. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, agar kami selalu mengisi buli-buli kehidupan kami dengan firman-Mu yang akan membawa kami ke dalam kebahagiaan surgawi. Semoga dengan firman-Mu Tuhan, kami berlimpah ruah. Kami tidak akan dikacaukan oleh tawaran-tawaran duniawi. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bantulah kami untuk selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Engkau ketika Engkau datang kelak dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.